Oke, kita lanjutkan ya. Nah, di mana ini merupakan sebuah website offline yang saya rancang ya. Ini ada URL-nya, ada informasinya, dan juga ada apa namanya, halaman website. Nah, halaman websitenya. Nah, jadi adik-adik, saya jelaskan sebelumnya supaya ini menjadi online kayak gitu. Ini kan masih belum bisa diakses di mana saja, kapan saja kan. Nah, supaya kita bisa mengonlinekan website kita yang sudah kita rancang dengan script seperti ini, menggunakan yang namanya hosting adik-adik. Nah, hosting itu ada yang berbayar dan ada yang tidak berbayar atau free ya. Yang berbayar punya ini keyword. Nah, di sini biasanya tempat-tempat developer atau pembuat website untuk hosting websitenya di keyword namanya. Oke. Nah, di sini kan ada yang berbayar nih, ada 14.000, 44.000. Kenapa beda-beda? Itu tergantung dengan apa yang disediakan di websitenya. Misalnya, memorinya atau SSD-nya, bandwidth-nya berapa, core CPU-nya berapa, dan yang lainnya. Makanya saya tadi jelaskan tentang ini, ya, cara memilih hosting sebelum memilih hosting itu. Perhatikan dulu bandwidth-nya itu berapa, core CPU-nya itu berapa, supaya nanti kita nggak kekurangan kayak gitu ya sebelum melakukan hosting. Oke, nah selanjutnya adik-adik ada pula yang eh, maksud saya hosting website yang free gitu, namanya Free Infinity. Nah ini ya, ini namanya Infinity Free ya. Kita menghosting website offline, kemudian kita online kan dengan fitur ini ya, atau situs ini Infinity Free secara gratis ya. Nah, adik-adik bisa sign up kalau mau nyoba-nyoba ya. Nah, di sini saya sudah ada dua ya, saya sudah mencobanya tadi. Ada dua website yang sudah saya coba. Ini websitenya dan sama yang ini ya. Kalau saya mau mencari yang ini ya supaya bisa online kayak gitu, saya sudah membuatnya di sini. Coba bagian ini juga. Oke, belum coba bagian nah, gitu. Saya tambahkan slash halo.html karena itu adalah strukturnya atau nah ini dia. Ini saya sudah hosting ya. Yang ini kan sama kan? Yang ini yang belum di hosting, yang ini yang sudah di hosting. Ya. Nah, jadi adik-adik silakan kalau mau mengakses gitu ya. Kalau mau mengakses silakan kunjungi yang ini. Kalau kita diklik, nah maka akan lanjut ya, maka akan tampilannya seperti ini ya. Jadi ini sudah di hosting. Itu salah satu teknik hosting. Oke. Nah, hosting itu bukan hanya web, bukan hanya FTP, ada juga share, kemudian layanan yang lainnya. Oke. Nah, selanjutnya adik-adik mengenai share hosting. Nah, share hosting itu apa sih sebenarnya share hosting itu? Kayak gitu. Nah, jadi adik-adik, seperti yang saya jelaskan tadi, share hosting itu kan server yang digunakan bersama-sama. Nah, adik-adik nggak? Atau di sini di dalam keyword nih, inilah yang disebut dengan share hosting. Ini adalah rumahnya, keyword ini adalah rumahnya, ya. Kita sebagai pengguna harus mendapatkan akun dulu, ya, login dulu, ya. Baru kita dapat membeli, ya, atau memesan, ngekos berapa bulan kayak gitu, ya. Nah, baru kita bisa menghosting website kita atau di Infinity Tree ya. Nah, di sini ya. Ini kan saya sudah jadi member ya, member share hosting kayak gitu ya. Saya sudah punya akun, ini namanya akun saya ya. Damuliawan00@gmail.com ya. Nah, saya sudah menghosting dua website, ada dua. Nah, statusnya aktif kayak gitu. Nah, jadi adik-adik, kalau misalnya adik-adik menggunakan Infinity Free, silakan ya. Jadi adik-adik bisa menggunakan Infinity Free dengan hostingan adik-adik sendiri. Saya juga bisa menggunakan hostingan saya sendiri, menggunakan website saya sendiri. Nah, kayak gitu adik-adik.
Itulah yang dimakan dengan share hosting. Jadi Infinity Free ini termasuk share hosting karena dia merupakan sebuah website server yang bisa digunakan secara bersama-sama. Oke, yaitu dengan tujuannya hosting. Oke. Satu lagi biar adik-adik terinspirasi. Namanya saya lihat saya jelaskan tadi pakai Google Doc ya kan. Nah, kayak gitu. Coba deh Google Doc yang ini. Oke, kita new. Nah, adik-adik tahu kan apa itu Google Doc kan? Saya tahu lah ya kan. Nah, jadi Google Doc ini adik-adik sebenarnya ini juga merupakan share hosting kayak gitu. Caranya biar dia menjadi share hosting gimana? Caranya di sini di bagian share ini. Nah, di sini kita save dulu misalnya Yuda Doc. Nah, ini ada di bagian get linknya di bawahnya nih. Share with. Kita ubah ya, yang ini ya. Klik, kita ubah jadi anyone with this link, with the link. Siapapun yang bisa mengakses link ini, dia bisa editor. Nah, kayak gitu. Kemudian kita copy linknya, ya, copy link, done. Kemudian kita share di grup. Nah, tuh kayak gitu ya. Nah, ketika kita klik yang ini ya, kita bisa mengedit di sini ya. Nah, di akun yang lain juga bisa edit. Coba kita misalnya pakai akun yang lain ya. Misalnya yang Yuda, Mulyawan 7 yang ini ya. Pakai. Nah, ini bisa kita edit juga di sini. Tuh, ya. Di sini akan muncul juga. Tuh, siapa yang mengedit ya. Inilah yang disebut dengan sebuah server yang digunakan bersama-sama. Kayak gitu ya. Kita bisa mengedit bersama-sama, mengerjakan sesuatu, mewarnai kayak gitu. Misalnya nih kita mewarnai pakai akunnya ini Bapak Skudana ya. Nah, pakai akun warna merah kayak gitu. Nah, dipakai jadi akun Yuda ini dia akan berwarna merah juga jadi tuh warna merah ya kan sama. Jadi dalam satu wadah dia gitu adik-adik ya melakukan fungsi yang sama kayak gitu. Itu yang namanya share hosting server. Oke. Nah, selanjutnya adik-adik bisa baca di materi-materi Google Classroom. Saya akan upload di Google Classroom ya adik-adik ya. Selamat belajar adik-adik. Nah, kemudian mungkin saya sedikit berikan tugas ya mungkin ada beberapa tugas nanti akan di classroom saya akan informasikan di chat ya Google di grup chat maksud saya. Oke, selamat belajar adik-adik. Nah, stay at home di rumah. Saya akhiri pertemuannya. Terima kasih, sampai jumpa lagi. Om Santi. Om.